Pentingnya sholat tasbih agar raga sukma kita disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah kerjakan walaupun toh hanya sekali seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada salah satu solat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ini dilakukan 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. 4 rakaat ini mengandung 300 tasbih. Tasbih yang dibaca yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah dia membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lainnya, sebelum ruku membaca tasbih sebanyak 15 kali. Nah, tasbih yang dibaca sekali lagi yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini diulang-ulang sebanyak 15 kali sebelum ruku. Kemudian setelah membaca 15 kali tasbih, maka setelah itu ruku. Allahu akbar, ruku. Setelah ruku membaca doa ruku ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali, dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi selainnya ini 10 kali semua, kecuali dalam keadaan berdiri ya. Kalau dalam keadaan berdiri itu 15 kali, tetapi kalau ruku dan selanjutnya itu 10. Jadi kalau ruku membaca tasbih 10 kali. Kemudian itu i'tidal. Lah, ini i'tidal kan berdiri, tetapi bukan berdiri awal ya, hanya untuk sujud nih i'tidal. I'tidal setelah membaca doa i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya sampai selesai, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu sujud. Sujud, di dalam sujud membaca doa sujud dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Setelah membaca doa ya, Rabbana lakal rabbighfirli warhamni, itu kan. Setelah membaca doa di antara 2 sujud, kemudian dilanjutkan baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu sujud lagi. Setelah membaca doa sujud ya sebanyak 3 kali, dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Kemudian setelah itu bangun untuk berdiri, tapi duduk dulu, duduk istirahat, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, kalau di dalam rakaat kedua kan tidak ada duduk istirahat. Kalau di dalam rakaat kedua, maka sebelum salam membaca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, ini masing-masing rakaat itu kurang lebih 75 tasbih. Jadi setiap rakaat 75 tasbih. Kalau 2 rakaat berarti kan 150 tasbih. Nah, ini nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Kalau nanti misalnya ada bacaan tasbihnya yang kelewatan, maka harus digenapi di dalam duduk terakhir. Duduk terakhirnya misalnya nih, tadi rukuknya kok misalnya lupa membaca tasbih. Nah, menurut para ulama ya dibaca sebelum salam itu digenapi. Tapi ada yang menganjurkan dengan sujud tasahwi terlebih dahulu. Tapi ada yang menganjurkan tidak usah sujud sahwi, hanya saja
menggenapi tasbihnya sebelum salam. Nah, sholat tasbih ini niatnya bagaimana? Niatnya gampang. Usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca kabiro, ya kan, membaca kabiro atau membaca istiftah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat-surat yang lainnya. Apa saja suratnya terserah. Kemudian setelah itu membaca tasbih. Ini urutannya nih. 1. Sebelum ruku, ya kan, 15 tasbih. Kemudian setelah itu yang kedua ruku. Ya, ini ada urutannya. Ruku membaca doa ruku. Setelah itu membaca tasbih 10 kali. Kemudian setelah itu i'tidal. Setelah membaca doa i'tidal, membaca tasbih 10 kali. Itu yang ke-1, 2, 3, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud. Sujud setelah membaca doa sujud membaca tasbih 10 kali. Kemudian yang kelima duduk di antara 2 sujud setelah membaca doanya, kemudian baca tasbih 10 kali. Kemudian yang keenam sujud lagi setelah membaca doa sujud membaca tasbih 10 kali. Yang ketujuh sebelum berdiri. Sebelum berdiri ini enggak membaca apa-apa kecuali hanya membaca tasbih, ya kan? Karena duduk istirahat, kemudian setelah itu berdiri. Kemudian rakaat kedua karena enggak ada duduk istirahat, maka sebelum salam ini membaca tasbih 10 kali. Lah, hitungan 1 2 3 4 5 6 7 ini kalau kita kalikan 10, ya kan? Jadi kalau 7 kali 10 berarti 70. Sedangkan setiap berdiri sebelum rukuk itu membaca tasbih 15. Berarti 70 ditambah 5 yaitu 75 tasbih. Ingat, tasbihnya masing-masing rakaat itu 75 tasbih. Sekali lagi kalau 2 rakaat berarti 150. Kemudian setelah itu salam. Setelah salam berdiri lagi, niat lagi usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Membaca istiftah lagi, membaca surat Al-Fatihah lagi, membaca surat-surat yang lain lagi. Kemudian sebelum rukuk nih membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diulang sebanyak 15 kali. Nah, cara mengerjakannya sama dengan sebelumnya. Ini di total kurang lebih 300 tasbih. Nah, masalah hadisnya bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Ada hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Bagi teman-teman atau saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang ingin tahu tentang dasar dalilnya, bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Walaupun memang hadisnya ini menurut penelitian para ulama ya tidak sampai sahih, tidak hasan, ya dhaif. Tetapi menurut sebagian ulama lagi ada yang menghasankan. Oleh sebab itu jangan terlalu fanatik buta mengatakan bahwa dasar-dasar salat tasbih itu semuanya maudhu. Ya, maudhu tidak maudhu. Tidak, kalau yang dhaif ya, tetapi enggak sampai maudhu. Lah untuk fadhailul a'mal boleh dilaksanakan. Karena fadilah salat tasbih ini sungguh luar biasa. Kemudian pelaksanaan salat tasbih ada yang mengatakan kata Wahabi itu menyalahi syariat. Nah, bagaimana menyalahi syariat? Waktu itu sama dengan salat. Sama, di dalam salat itu bacaannya apa saja kan silahkan, boleh. Sedangkan bacaan tasbih ini sungguh luar biasa dibaca di dalam salat. Oleh sebab itu silahkan wahai saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang ingin melaksanakan sholat tasbih boleh dilakukan malam hari, boleh dilakukan siang hari. Tapi kalau bisa 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.